cepat dipanggil aku, yang cepat aku panggil adalah yang berkas. Why? Hai, welcome back to our YouTube channel. Masih channelnya Iwan dan Tari. Kami di kameramen. Hari ini kita punya sesi baru. Judul sesi lagi. Judul apa sih konten ini? Kalau kemarin ada konten masak, namanya masak Suka-suka dari aku. Nah, itu ada juga konten kita vlog gitu ya. Iya. Vlog kita, dan sekarang ini adalah kontennya Madam Stock. Oke, Madam Stock. Jadi aku Madam Stock. Bacot. Apa dong? Kalian komen di bawah judul yang tepat apa, karena ini konten isinya adalah tentang sharing, tentang talking, tentang apapun yang berhubungan dengan aku berbicara. Berbicaranya bisa tentang tips, bisa tentang sharing, bisa tentang curhat, bisa tentang ilmu, bisa tentang apapun, daily life atau apapun. Nanti kalian sambil jalan kalian bisa komen di bawah. Komen tentang apa aja boleh. Di Madam Stock ini. Ini Madam Stock pasti keren banget. Nanti hashtagnya Kak, tolong dong bahas tentang bucin gitu, misalkan pacaran yang bucin, perlu nggak sih bucin, hashtag Madam Perlu, Stock. Kak. Asik. Bacot. Aku punya konten ini, oke. Yang suka konten ini jangan lupa like, comment, subscribe dulu biar aku semangat bikin kontennya. Oke, untuk Madam Stock hashtag 1 kali ini kita akan membahas tentang Cara mudah dipanggil HRD. Jadi kan karena kali ini tuh kalian bisa dengar suaraku juga di sini karena aku jadi kameramen ya guys. Jadi karena hari ini karena momennya di mana di banyak ada pengangguran karena virus corona ini guys. Karena apa? Permisi, coba diulang. Virus guys, virus. Oke, jadi karena banyak virus corona, jadi banyak yang dirumahkan dan banyak yang tidak mendapatkan kerja, ingin mendapatkan kerjaan baru. Cara agar kalian tuh cepat patah bego. Ya, jadi biar lebih keren gitu ya. Udah Keren bacot. nggak aku? Bacot ya Madam patah. kayak madam-madam gitu. Dah. Udah. Cara cepat. Jadi biar kalian tuh bisa cepat dipanggil loh, biar nggak lama nganggur. Oke, kita saksikan aja. Kita bacakan profil pembicara kita sebelumnya ini. Panggilkanlah. Panggilkanlah, ini dia di jariku ini guys. Namanya dia adalah Suardiantari, dia adalah seorang HRD di salah satu perusahaan swasta. Retail. Jadi mungkin dia bisa berbagi sedikit tips bagaimana sih caranya agar bisa cepat dipanggil HRD dan kalian cepat bisa kerja. interview dan kerja. Oke, nanti kita akan bahas tipsnya lagi, gimana cara jawab interview dan lain sebagainya. Dan komen di bawah apa permasalahan kalian. Oke, lanjut saja langsung. Aku akan menjadi kameramennya. Dadah. Nah, oke, di Madam Stock yang 1 ini kita akan membahas tentang gimana sih cara cepat dipanggil HRD. Jadi, yang paling pertama kalian harus melamar dulu. Nah, ini kita nggak bahas tentang gimana sih cara CV yang bagus, gimana sih isi CV yang bagus, apa aja yang dimasukin, body email dari surat apa sih namanya, lamaran, email kayak gitu, itu kita nggak bahas. Nanti kita bahasnya di next video. Oke, kita caranya sekarang gimana caranya biar kalian dipanggil HRD. Tentunya yang pertama kalian harus melamar. Lamaran bisa 2 cara, bisa bawa berkas langsung, bisa kirim email. Kalau dari aku, sepengalaman aku, yang akan lebih cepat dipanggil aku, yang cepat aku panggil adalah yang berkas. Why? Coba kenapa? Karena kalau email itu akan ketumpuk sama email-email dari office. Banyak kan yang kirim-kirim email, nggak cuma dari berkas lamaran aja. Terus kalau yang dari berkas ini dia usahanya itu lebih ada, dia ngeprint loh, dia lengkap. Dan kebanyakan kalau email itu lamarannya cuman CV aja, karena cuma CV aja dikirim, atau CV dan surat lamaran, nggak lengkap. Sedangkan kami butuhnya lengkap, ada ijazahnya, ada CV-nya, ada lamarannya, ada KTP, semuanya ada. Biasanya yang bawa berkas itu lengkap, jadi lebih banyak atau lebih besar kemungkinannya kalian dipanggil kalau lewat berkas. Itu tips yang pertama. Apalagi? Yang kedua, supaya cepat, sertakan nomor telepon yang lengkap kontak kalian supaya bisa dihubungi. Jadi tadi kalau sudah
berkas kalian sesuai dengan brosur yang dicantumkan oleh si pembuat lowongan. Misalkan lowongannya harus menyertakan berkasnya ada apa aja. Oh, 1 CV, 2 lamaran, fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan sisanya surat-surat pengalaman kerja. Jadi yaitu kalian berusaha selengkap mungkin. Semakin lengkap ya kalian akan semakin dipanggil. Jadi kalau kalian nih misalkan baru dibaca aja udah nggak ada KTP, nggak ada KK, apalagi nggak ada ijazah, nggak akan itu. Jadi harus lengkap karena kita butuh pembuktian kamu nih beneran lulus nggak sih kalau dari ijazah dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap berkasnya supaya besar kemungkinannya dihubungi. Yang ketiga tadi udah include ya, harus ada kontak yang jelas. Aku sering banget dapat ada nomor tapi nggak aktif. Jadinya aku nggak mungkin hubungin orang itu berkali-kali karena banyak juga loh yang melamar. Jadi nggak cuma satu kalian aja yang melamar, tapi banyak saingan kalian di luar sana. Bahkan nih baru aku upload ini lamaran, 1 menitnya udah ada masuk email. Jadi kalian berlomba-lomba di sana, sedangkan yang dicari sama perusahaan mungkin cuma 1. Yang ngirim 200 lamaran atau lebih daripada itu. Jadi ini berlomba-lomba, semakin cepat semakin lengkap kalianlah yang akan dihubungi untuk masuk ke tahapan psikotes gitu. Apa tadi sudah berapa ya? Lupa ya. Sudah 3. Aduh, aku harus nanti ditulis ya. 1 ting, 2 ting, 3 ting. Ya Allah, capek edit. Ya lanjut. Udah, yang ketiga tadi itu selanjutnya aja enggak, 3 tadi itu apa tadi? Harus aktif kontak yang bisa dihubungi. Jadi gitu. Oke. Terus sudah itu supaya cepat dipanggil kan? Dan yang keempat, supaya dipanggil, oke, kalian lengkap lamarannya, sudah ada kontak dihubungi, tapi usahakan pengalaman kalian itu relate atau berhubungan dengan posisi yang kalian cari. Misalnya lowongannya kasir, terus udah ada pengumuman atau syarat atau kualifikasi berpengalaman sebagai kasir 1 tahun di bidang retail. Kalau kalian nggak punya pengalaman itu, kecil, bukan yang nggak mungkin ya, tapi kecil harapan untuk dipanggil. Jadi kami akan lebih memilih yang ada pengalamannya, apalagi sudah ada kualifikasinya seperti itu. Jadi kalau kamu pengalamannya perawat, ya jangan nyari kasir. Kalau kamu pengalamannya marketing, jangan coba-coba nyari kasir. Ya udah, marketing ya marketing, SPG pernah ke SPG, kasir ke kasir, perawat apa sesuai dengan kemampuan dan pengalaman kerja kamu sebelumnya, pasti kamu langsung panggil. Jadi sesuaikan pengalaman kamu, itu jangan buat. Oke. Itu aja ya. Episode selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang harus seputar ada di CV, lowongan lagi dan sebagai macam. Kalian bisa komen request di bawah apa yang ingin kalian tahu, apakah gimana caranya biar lolos interview, biar lolos psikotes dan segala macam. Kita akan bahas semua di sini. 1 segmen untuk tari, oke? Karena hari ini sudah malam. Ini jadiku guys. From heart with love. do it love. Bye. Peace. Peace.